kan menjadi dasar dari ilmu yang lain. Misalkan di pertanian tentu akan mempelajari biologi, di perikanan tentu akan mempelajari biologi, bahkan di hukum pun ada kaitannya dengan biologi. Memang banyak sekali jangkauan dari biologi terapan ini ya, seperti tadi ya, pertama di industri, kemudian di lingkungan, dan juga kita juga bisa ke konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang sahabat biologi terapan. Terima kasih sudah bergabung di podcast Biologi Terapan Universitas Sunan Gusik. Siang ini kita akan ngobrol bareng tentang tema yang super menarik loh, mengenai spek masa depan biologi terapan. Perkenalkan dulu, nama saya Fatma Awuya Nadia yang akan berperan menjadi moderator sekaligus memandu acara siang ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Di samping kiri saya ada Bapak Ahmad Dadang Burhanuddin SSC MSI selaku dosen biologi terapan Universitas Sunan Gusik. Selamat siang Bapak Dadang. Selamat siang, Bu Fatma. Untuk di sebelah kanan saya ada Bapak Rever Iqbal Tawakal SSI NSI selaku dosen biologi terapan Universitas Sunan Gusik. Selamat siang Bapak Rever. Selamat siang. Kedua narasumber kita ini sudah sangat berpengalaman di bidang biologi terapan, jadi kita akan mendapatkan insight yang sangat menarik dari beliau-beliau ini. Nah, langsung saja kita mulai diskusi siang ini. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Bapak Jajam. Apa perbedaan antara biologi terapan dan biologi murni ya, Pak? Oke, terima kasih Bu Fatma ya. Jadi memang kita tahu bahwa saya di biologi itu ada tiga sebenarnya ya. Pendidikan, kemudian biologi murni, dan juga biologi terapan. Jadi apakah perbedaannya? Jadi memang biologi terapan itu kita lebih banyak ke praktik ya. Jadi kita langsung tidak hanya teori, tapi memang lebih besar ke praktik seperti itu terdapat. Nah untuk yang biologi murni mungkin kecenderungan kita mempelajari teori seperti itu. Jadi perbedaannya dari di situ, Bu Fana, seperti itu. Oke, kalau biologi pendidikan sendiri? Nah untuk biologi pendidikan itu mungkin biasanya outputnya itu ke guru ya. Jadi kita bagaimana cara pembelajaran biasanya untuk selevel lulusannya itu ke sekolah-sekolah seperti itu. Wah, sangat menarik ya jawaban dari Bapak Dadang. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, yang akan dijawab oleh Bapak River. Apa prospek kerja jurusan biologi terapan ya, Pak River? Ya, terkait prospek kerja dari biologi terapan ya, tentu kita karena kita proporsi ilmunya lebih banyak di aplikatif, jadi kita mempunyai peluang besar di industri, terutama terkait industri yang berkaitan dengan biologi, kemudian berkaitan dengan kesehatan, bioindustri, biokesehatan, kemudian juga bisa di industri pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi seperti itu, karena kita memang banyak terapan atau aplikasi yang kita lakukan nanti ketika di biologi terapan. Jadi itu membuka banyak peluang dari lulusan biologi terapan. Tentunya kita lebih sebagai praktisi ya, sebagai praktisi yang nantinya memang banyak sekali jangkauan dari biologi terapan ini ya, seperti tadi ya, pertama di industri, kemudian di lingkungan, dan juga kita juga bisa ke konsultan terkait penerapan ilmu dari biologi terapan. Jadi seperti itu. Wah, banyak sekali ya ternyata prospek kerja di biologi terapan ini. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana biologi terapan ini bisa memberikan solusi atas krisis pangan, kesehatan, dan perubahan iklim di saat ini? Ini pastikannya pertanyaan itu tetap baik. Jawabannya kita pasti ya. Nah jadi bagaimana sih biologi terapan ini untuk menyelesaikan permasalahannya? Memang untuk ilmu biologi terapan ini kan sebenarnya ilmu dasar ya, terutama ilmu yang mengenal tentang keanekaragaman hayati mulai dari mungkin sel hingga ekosistem dan sebagainya. Nah untuk misalkan seperti contohnya sekarang perubahan iklim gitu ya, terus tentunya didasari oleh pasti dari lab biologi. Misalnya contoh penebangan hutan gitu ya. Nah itu kan seharusnya hutan sebagai apa namanya, yang menghasilkan oksigen seperti itu ya. Ketika ditebang mungkin oksigennya berkurang sehingga mengalami penurunan oksigen dan juga pemanasan global seperti itu. Nah, kita sebagai orang biologi tentunya kita bisa melakukan konservasi di hutan-hutan yang gundul seperti itu bisa untuk apa ya, menyelamatkan bumi kita lah seperti itu. Itu ilmu yang sangat
mendasar tapi akan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Mungkin dari Pak Iver bisa Iya. cerita yang lain seperti itu. Jadi kan disampaikan oleh Pak Dadang terkait tantangan ya, tantangan yang kali ini. Iya. Saya menjawab terkait tantangan di krisis pangan ya. Jadi di biologi terapan tentu kita nanti akan mempelajari bagaimana kita menghasilkan produk suatu pangan dari ilmu di biologi terapan. Semisal kita memanfaatkan enzim atau apa yang nantinya itu digunakan sebagai percepatan untuk pertumbuhan dari di sektor pertanian seperti itu. Atau mungkin kita bisa melakukan penelitian untuk pakan ternak atau pakan di perikanan, Pak. Jadi seperti itu yang tujuannya nanti dari pakan itu bisa mempercepat eh, perkembangan dari hewan ternak itu tadi atau dari sektor perikanan dari ikan itu tadi. Ketika perkembangan dari hewan ternak atau dari perikanan itu cepat, otomatis kan bisa meningkatkan nilai produksi. Karena kita semakin lebih cepat panen istilahnya seperti itu, Pak. Itu dari sektor pertanian gitu. Tadi lingkungan ya pasti ada tuh. Karena pangan ya kita juga ada kesehatan. Mungkin ketika kemarin zaman Covid gitu ya. Iya lah zaman Covid itu tidak terlepas dari peran biologi ya. Tuh. Misalnya seperti pembuatan vaksin, kemudian kita juga menganalisis virus-virus itu pasti dasarnya dari biologi gitu, Pak. Oke, begitu ya jawabannya dari Bapak Dadang dan Bapak River. Berarti kita sendiri juga harus menjaga lingkungan agar iklim kita stabil dan dari biologi terapan juga kita dapat menghasilkan banyak sekali produk, entah dari mikroba ataupun dari peternakannya sendiri. Untuk di bidang kesehatan tadi sudah dijawab oleh Bapak Dadang terkait vaksin yang bisa memecahkan masalah virus corona di tahun 2019 kemarin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh kedua pihak ya. Apa saja bidang industri yang paling potensial untuk digeluti oleh jurusan biologi terapan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ke Bapak? Siapa dulu nih? Oliver? Boleh Eh? ya. Jadi prospek dalam jangka 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Tentu kita mempunyai prospek di industri, misalkan di industri biofarmasi atau di bidang kesehatan. Hanya dari situ kan kita juga bisa mengembangkan terkait ilmu terkait farmasi dalam pembuatan proses obat yang mana nanti dalam kesehatan itu kita juga memecahkan masalah. Misalkan ada suatu kasus penyakit seperti ini, kita melakukan penanganannya seperti apa, entah di dalam pembuatan vaksinnya, tetap bisa menerapkannya, kemudian dalam obat-obatan, juga selain di sektor farmasi atau kesehatan, di sektor lingkungan juga, Pak. Nanti kita kan juga melakukan analisis terkait lingkungan. Bagaimana cara kita setelah menganalisis lingkungan, kita memberikan solusi. Bagaimana lingkungan ini bisa istilahnya continue dengan sustainable ya. Jadi kita melakukan keterusan untuk lingkungan dan itu kedepannya bisa ekosistem ini bisa berjalan dengan baik sehingga dari ekosistem yang baik akan menciptakan lingkungan yang baik juga, meningkatkan kualitas lingkungan seperti itu, Pak Saudara. Oh, dari Bapak Dadang sendiri. Jadi kita sudah mulai melihat ya tantangan tidak mungkin 5 tahun atau 10 tahun depan. Dari tahun ini saja, misalkan kita sudah mulai adanya krisis pangan ya, banyak sekali tempat-tempat yang mungkin sudah mulai jarang turun hujan dan sebagainya dan dinamika iklim seperti itu ya. Kemudian ada juga perubahan iklim yang sangat drastis ya misalkan. Nah itu tentu prospek dari lulusan biologi terapan itu ke depannya sangat-sangat baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak River ya. Misalkan sebagai contoh ya kita sekarang adanya perubahan lingkungan yang tadi saya sampaikan ya. Nah itu tentu sebagai lulusan biologi terapan kita bisa memberikan opsional, kemudian kita bisa memberikan masukan dari ilmu-ilmu biologi, misalkan tadi konservasi, kemudian dari ilmu-ilmu biologi pemerintahan lainnya ya, misalkan tadi ada pemanfaatan hayati, itu misalnya kita memanfaatkan tadi pangan nih, kita selama ini kan kita menggunakan beras gitu ya. Mungkin kita di biologi kita bisa meneliti pakan lain, misalkan jamur sorghum. Nah, misalkan ternyata di Jawa nih misalkan kita kaya sekali dengan nasi tapi misalnya di daerah lain padi tidak bisa tumbuh dengan baik, tapi sorghum bisa tumbuh dengan baik. Nah itu
ilmu biologi bisa masuk di situ, lulusan biologi bisa terpecah di situ. Nah itu sangat-sangat industri pangan itu ya istilahnya, terutama nanti untuk tantangan masa depan pasti akan dibutuhkan. Karena core dari manusia kita bisa hidup itu tidak lepas dari makanan, kayak itu kan. Nah kalau, ke depannya tantangan kita makanan tentunya, lulusan yang akan dicari itu, beredar tentang itu terutama di biologi. Wah, sangat luas sekali ya bidang industri biologi ini. Ada yang dari kesehatan, pangan, dan juga lingkungan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana peran bioteknologi, bioinformatika, dan bidang interdisipliner lainnya dalam memperluas cakupan biologi terapan? Bisa dijawab oleh Siapa siapa nih ya? Beliau dari Ngeruzi. Oke, jadi gini, tentu ya ilmu biologi itu tidak terlepas dari ilmu lingkungan. Jadi memang ilmu biologi itu, kita menjadi dasar dari ilmu yang lain. Misalkan di pertanian tentu akan mempelajari biologi, di perikanan tentu akan mempelajari bahkan di hukum pun itu juga ada kaitannya dengan biologi. Misalkan contoh kita, di industri itu ya kan kita ada AMDAL dan sebagainya ya. Di situ tentu kita butuh ilmu biologi di mana di situ terkaitannya di lingkungan. Di mana misalkan di suatu industri itu membutuhkan apa ya, persyaratan untuk pendaftaran izin, secara empung. Nah, di situ kan ada tuh syarat-syarat untuk berapa sih persenan untuk lahan hijaunya berapa. Nah, itu tentu menjadi apa ya, berkaitan. Kita tidak bisa terlepas dari ilmu biologi. Sepertinya hampir semua aspek itu biologi. Karena biologi itu ilmu dasar dari kehidupan. Itu mungkin dari pandangan saya ya. Ini dari Pak Nifer ada Ya, betul tadi yang disampaikan Mbak Nirani, biologi ini gak lepas dari ilmu-ilmu yang lainnya. Karena di biologi sendiri kan kita mempelajari tentang makhluk hidup dan ilmu-ilmu yang lainnya tentu ada kaitannya sama makhluk hidup. Terus tadi yang disampaikan sama Kak Fatma terkait bioteknologi, bioinformatika. Nah, dari aspek-aspek tersebut, bioteknologi dan bioinformatika, kita juga menjawab di mata kuliah kita Pak ya. Di mata kuliah biologi terapan USG ini kita juga membekali mahasiswa dengan biologi terapan. Di biologi terapan ini ada mata kuliah bioteknologi, dan juga ada bioinformatika, di mana dua aspek ini salah satu penunjang dalam prospek atau tantangan ke depannya. Karena di era revolusi 4.0 ini ya butuh banyak kaitannya dengan digital. Jadi kita juga mengembangkan terkait bioinformatika dan juga bioteknologi. Jadi seperti itu. Nah, menarik sekali ya jawaban dari narasumber kita bahwa biologi ini sangat penting bagi lingkungan kita terkait perizinan lingkungan yang harus dilakukan oleh beberapa instansi-instansi sebelum dia benar-benar membangun pada tempat itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, sejauh mana peluang kerja bersama internasional atau riset kolaboratif bisa menjadi jalan karir bagi mahasiswa biologi terapan? oke. Jadi memang untuk peluang kerja ya, ini berarti skala nasional atau internasional ya? Bisa Ya, jadi memang untuk kolaborasi dengan internasional maupun nasional, kita tentunya di biologi itu, juga luas ya. Misalkan contohnya kita kerjasama, terkait penelitian, hewan misalkan ular atau sebagainya. Mungkin di negara lain tidak ada, obat untuk racun ular 11, berarti kita bisa berkolaborasi dari situ. Itu salah satu peluangnya. Di luar sana kan apa ya, kita kan sebagai Indonesia itu kan salah satu biodiversitas tertinggi ya. Itu harusnya, mungkin, adik-adiknya ya yang masih SMA, yang masih ingin nanti akan kuliah gitu ya, melihat peluang ini, seperti itu. Karena di negara-negara lain itu mungkin kekurangan informasi terkait itu. Nah sedangkan, kita juga sebagai lulusan biologi tentunya akan dicari terkait, hal-hal kerjasama seperti itu. Nah, kalau tidak ada orang biologi di Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya sebegitu besarnya, tentu akan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan ya. Jadi tentu kerjasama-kerjasama internasional itu akan sangat banyak di bidang apapun, di konservasi, kemudian mungkin di keanekaragaman hayati, kemudian pemanfaatan, baik flora atau fauna itu sangat banyak. sekali ya. Menurut Bapak Risma bagaimana ini? Tadi dijelaskan Pak Dadang terkait kolaborasi di bidang riset ya, yang riset pasti geologi. Di pendidikan pun kita juga bisa Pak ya, saat Bapak Ibu kita dari segi pendidikan kita bisa berkolaborasi dengan
universitas di mancanegara. Jadi kita bisa membangun kerjasama MOU terkait pertukaran pelajar atau kita melakukan studi banding ke sana sehingga kita mendapatkan insight-insight baru dari dunia luar, dunia internasional itu bagaimana. Yang nantinya dari insight itu kita bisa terapkan, bisa aplikasikan ke biologi terapan Universitas Sunan Gresik dan itu bisa jadi poin plus untuk internasionalisasi ya Pak. Jadi seperti itu. Kemudian ke kolaborasi lainnya juga kita bisa dengan industri Pak, dengan perusahaan. Misalkan kita mengarahkan untuk teman-teman mahasiswa ini magang di suatu tempat bisa di berbagai macam sektor ya Pak, di industri, kemudian juga terkait yayasan lingkungan, kemudian dari sektor konservasi dan juga berbagai aspek lainnya. Jadi memang peluang kita untuk kolaborasi dengan berbagai stakeholder baik berskala internasional maupun nasional itu terbuka lebar untuk Departemen Jurusan Biologi Terapan ini. Sangat luas sekali ya biologi terapan ini bisa sampai di kancah internasional dengan kerjasamanya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu banyak mahasiswa yang masih bingung ini untuk menentukan fokus karir. Apa sih tips untuk mahasiswa agar bisa menemukan jalannya di biologi terapan? Pakai tarik apa ya? Oke. Ya, jadi buat ini ya, adik-adik yang mungkin baru lulus atau mungkin saat ini belum menemukan tempat untuk berkuliah ya. Jadi biologi terapan ini menjadi salah satu solusi ya Pak River ya. Jadi sebagai contoh tadi, misalkan prospek 5 sampai 10 tahun ke depan itu tantangannya apa? Tentu tantangannya itu adalah dari segi kehidupan. Kehidupan itu dasarnya apa? Nah, dasarnya kan pasti kita pelajari di biologi ya. Nah, itu sebenarnya sudah salah satu contoh ya. Misalkan kita yang saya lihat juga Ufana, tren semakin ke sini itu lulusan biologi itu semakin sering terserap di dunia pekerjaan. Karena memang tantangan-tantangan ke depannya itu ya memang terkait biologi seperti itu. Jadi mungkin buat adik-adiknya ya yang masih bingung, kita di sini Universitas Sunan Gresik terutama di jurusan biologi terapan ini sangat terbuka ya. Masih ada banyak sekali kuota beasiswa. Jadi kita beasiswa full sampai lulus buat adik-adik. Nanti bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke dari Pak Rifa? Ya jadi ini masukan teman-teman calon mahasiswa maupun mahasiswa itu sendiri ya. Jadi terus gimana cara kita menggali potensi ya, potensi atau minat bakat. Tentu dari teman-teman itu harus mengeksplorasi sejak dini minat teman-teman itu di mana. Ketika menemukan kecocokan dari suatu minat itu bisa teman-teman fokuskan sehingga ketika teman-teman fokus belajar sambil mendalami ilmu tersebut terutama di biologi terapan ketika sudah teman-teman belajar kemudian mengeksplorasi terkait ilmu biologi terapan dan juga mengkaitkan dengan kebutuhan yang ke depan, kebutuhan industri, kemudian kebutuhan prospek kerja ke depannya. Ketika kita sudah bisa mencocokkan itu, kita akan bisa menemukan solusinya. Oh, ternyata peluang biologi terapan ini sangat luas cakupannya sehingga kita bisa istilahnya masuk kemana-mana itu bisa lah. Jadi memang itu membuka peluang lebar teman-teman yang belajar atau berkuliah di program studi biologi terapan Universitas Sunan Gresik dengan prospek peluang kerja yang sangat luas. Karena cakupan kita memang luas seperti itu. Berarti langkah pertama untuk kalian mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan yaitu mengenali potensi diri kalian sendiri dan minat bakat kalian sendiri sebelum melangkah ke jenjang karir yang akan kalian dapatkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh lulusan biologi terapan saat terjun ke dunia kerja? Ini bisa dilihat. Di saya Pak Rifa ya. Jadi sebenarnya tantangan untuk lulusan biologi terapan ya, mungkin semua teman-teman biologi ya. Jadi memang tantangan yang pertama adalah skill ya. Jadi memang setiap saya rasa bukan biologi saja, semua ya, semua studi program studi itu pasti tantangannya adalah skill individu dari setiap masing-masing lulusan seperti itu. Tapi untuk kita sendiri di biologi Universitas Sunan Gresik terutama di sini kita akan membekali ya untuk mahasiswa-mahasiswa biologi terapan itu agar
skill-nya itu disesuaikan dengan industri. Jadi tantangan itu tadi akan kita jadikan peluang untuk teman-teman yang nanti akan mendaftar di Biologi Terapan Universitas Sunan Gresik, agar nanti tantangan itu bisa terjawab langsung di industri. Kadang terkait untuk permasalahan saat ini tuh biasanya kita tidak sesuaikan dengan industrinya itu. Jadi skill apa yang kita butuhkan ternyata tidak disesuaikan dengan industri. Nah, tapi memang menurut tren sekarang ini industri sudah mulai terbuka ya, terkait lulusan-lulusan biologi. Biasanya misalnya contoh ya, di perusahaan pertanian, mereka akan mencari lulusan-lulusan pertanian. Tapi semakin ke sini ternyata mereka membutuhkan yang mendasar, ya yang mendasar biologi ya. Itu mulai banyak teman-teman ya. Jadi tantangan-tantangan itu yang akan menjadi peluang kita ke depannya. Seperti itu. Nah, itu kan tadi tantangan untuk lulusan Mbak ya, sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Pak Dada. Nah, saya ingin membahas terkait solusinya. Jadi untuk solusinya, teman-teman itu harus bergabung di Biologi Terapan Universitas Sunan Gresik. Itu solusinya. Solusinya biar tahu bagaimana cara menjawab tantangan-tantangan tadi ini. Dari di sini kita pasti belajar ya, Pak. Ya, Untuk mencari solusi, menemukan solusi dari tantangan-tantangan secara global itu tadi. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Berarti kita bisa langsung bergabung nih di jurusan biologi terapan. Karena di biologi terapan ini juga menyediakan solusi terkait tantangan-tantangan di bidang biologi industri sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana universitas khususnya prodi biologi terapan bisa mempersiapkan mahasiswanya agar lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja. itu bisa Pak nih. Jadi Bapak. Oke. Jadi gini ya, Biologi Terapan Universitas Sunan Gresik untuk mempersiapkan lulusannya atau mahasiswanya ya. Jadi memang untuk kurikulum yang kita buat dari Bapak Ibu dosen dari Biologi Terapan itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan secara lokal terutama misalkan di Kabupaten Gresik nih. Kabupaten Gresik ini ada apa sih? Kita kan di sini dikelilingi oleh industri-industri besar. Misalkan di sini ada apa, mie sedap, ya kan, kemudian ada industri-industri besar lainnya misalkan semen gresik dan sebagainya, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tentunya kita akan melakukan MOU misalkan contoh di industri A gitu ya, mereka butuh nggak biologi terapan, misalkan ada peluang di situ, misalkan berkaitan raw materialnya ya, misalkan memanfaatkan sesuatu, bisa nggak biologi terapan di situ? Bisa, oke kita sesuaikan dengan kurikulumnya. Jadi ya hal yang menarik ya di biologi terapan Universitas Gresik itu ada mata kuliah biologi industri. Nah itu yang kita menjadi poin utama bahwasanya lulusan-lulusan yang kita akan hasilkan, mahasiswa-mahasiswa yang akan kita siapkan itu bisa langsung diserap oleh industri karena memang materi-materi itu sudah kita siapkan seperti itu. Ya memang gitu Pak ya. Jadi dari program studi biologi terapan sendiri kita juga punya keunggulan Pak. Keunggulan dari program studi biologi terapan Universitas Sunan Gresik. Yaitu kita memiliki keunggulan atau keunikan terkait bioindustri dan juga kemanfaatan hayati. Iya, Nah itu menjawab tantangan atau kita juga menganalisis berdasarkan secara regional di Kabupaten Gresik ini yang berpotensi apa aja. Ya salah satunya itu tadi di industri karena di Gresik ini merupakan kawasan industri yang besar ya. Jadi kita menjawab kebutuhan itu dengan kebutuhan di wilayah Gresik ini terkait industri yang besar. Jadi kita juga menyediakan terkait mata kuliah biologi industri seperti itu Pak ya. Kemudian pemanfaatan hayati di Gresik ini juga memiliki potensi yang besar. Contohnya seperti kawasan mangrove besar misalnya izin besar sekali di sini banyak. Contohnya di Ujung Pangkal kemudian di Mengarai itu kan kawasan-kawasan mangrove yang bisa kita upayakan untuk sebagai konservasi seperti itu. Kemudian juga sumber daya pemanfaatan hayati lainnya misal di sektor perikanan. Di Gresik ini juga terkenal terkait hasil perikanan, hasil tambak bandeng, kemudian tambak udang. Nah itu bisa jadi potensi di biologi terapan terkait industri kan juga pemanfaatan hayati. Wah, sangat siap sekali ya persiapannya kurikulum Bapak ini untuk menghadapi tantangan dunia kerja bagi mahasiswa. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Bapak Ahmad Degeng Burhanuddin SSI MSI dan Bapak River Ivel Tawakal SSI MSI selaku dosen biologi terapan Universitas Sunan Gresik yang sudah meluangkan waktu di siang ini. Atas ilmunya kita sangat
Sangat berterima kasih sudah mendapatkan wawasan yang banyak. Dan terima kasih juga pada penonton live Instagram yang sudah menonton podcast Prospek Masa Depan Biologi Terapan. Saya, Satma Abuya Nadia, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.